Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak dan Ibu guru serta rekan-rekan semuanya, kepala sekolah yang kehormat juga. Alhamdulillah hari ini kita akan melakukan salah satu aksi nyata budaya positif, yaitu dengan acara sebagai berikut. Satu, pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga materi, keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Nah, untuk pembukaan marilah sama-sama kita membacakan pembacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan atau pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dan Ibu SMP Negeri 4 Cibadak, yang saya hormati calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Cibadak, Bapak Iskandar SPD, dan juga staf tata usaha. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Ilahi, yang mana atas rahmat dan hidayahnya lah pada pagi hari ini kita semuanya masih diberi suatu nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan juga kita dapat mengikuti suatu kegiatan aksi nyata dari rekan kita calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat rumah. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya sebagai pengikutnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Cibadak merasa bangga sekali dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Evi Iskandar sebagai calon guru penggerak, yang mana pada hari ini yaitu akan melaksanakan suatu kegiatan diseminasi atau juga aksi nyata dari bagian calon guru penggerak, yang mana pada hari ini itu akan menyampaikan tentang budaya positif. Yang begitu saya berharap kepada rekan-rekan semuanya bahwasanya ini adalah merupakan suatu tuntutan bagi kita semuanya dan bagi rekan-rekan guru yang lain. Mudah-mudahan bisa mengikutinya jejak Pak Epi. Nah, dan juga tentunya kita harus mengikuti suatu inovasi yang lebih baik lagi untuk kebaikan kita bersama dan juga kebaikan putra-putri kita, dan kita sebagai pendidik tentunya belajar dan harus belajar terus gitu. Nah, untuk itu kalau nanti diikuti pada kegiatan ini, tentunya jika ada suatu permasalahan silakan ditanyakan supaya kita juga kebagian, keimbas gitu, terimbas dari rekan kita yang telah mengikuti kegiatan kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan, ya, tentunya keimbasan keilmuannya. Nah, mudah-mudahan kita nanti juga bisa menerapkan di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sedikit mungkin dari budaya positif, tentunya di sini kita harus merubah suatu paradigma kita ke arah hal yang positif, baik itu diri kita atau kepada siswa kita tentunya, dan nanti akan lebih jelasnya dengan teori-teori yang lain akan dijelaskan oleh Pak Evi Iskandar. Nah, begitu kita harus tetap semangat belajar dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini itu saja yang sementara yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan pengarahan dan pembinaan sekaligus pembinaan kepada kita semua. Semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk kebaikan kita bersama ya. Untuk acara selanjutnya kita memasuki materi acara utama, itu materi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak F. Iskandar sebagai selaku calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 4 Cibadak, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf tata usaha SMK Negeri 4 Cibadak. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Umi Robi karena pada kesempatan ini bisa bersilaturahmi dan melaksanakan diseminasi kegiatan aksi nyata budaya positif. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin untuk terlaksananya acara hari ini. Juga kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru yang telah membantu terlaksananya kegiatan aksi nyata ini. Sebagai pendahuluan bahwa di setiap modul di program pendidikan guru penggerak itu ada aksi nyata yang harus dilaksanakan. Sekarang saya sudah melaksanakan modul 2.2, berarti sudah 5 aksi nyata yang sudah dilaksanakan selama ini, dan itu akan terus dilaksanakan sampai dengan modul terakhir di modul 3. Tentunya besar harapan saya dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu Guru dan juga izin dari Bapak Kepala Sekolah, karena kegiatan pendidikan guru penggerak ini akan dilaksanakan sampai dengan bulan Mei, dan tentunya waktunya masih cukup lama. Untuk menyingkat waktu, saya akan mulai menyampaikan materi dari budaya positif yang harus saya sampaikan, yang merupakan aksi nyata dari modul 1.4 yang sudah lewat sebelumnya, tapi baru terlaksana hari ini. Alhamdulillah. Mungkin saya izin untuk berdiri, Bapak Kepala dan Bapak Ibu, karena supaya lebih jelas saya lihatnya dari depan. Kalau dari duduk nggak kelihatan ini gambarnya. Jadi yang akan dibahas pada aksi nyata ini adalah budaya positif. Tentunya apa sih budaya positif? Nanti akan kita lihat. Yang pertama, dalam budaya positif ini banyak sekali teori-teori pendidikan, psikologi pendidikan yang menuntut kita untuk memahami. Perlu ditekankan di sini banyak istilah-istilah yang tidak umum ya, yang harus kita pahami. Sehingga saya ketika mengikuti harus berulang-ulang, tidak cukup sehari 2 hari untuk memahami apa yang dimaksud dari kata-kata itu. Tentunya dengan bantuan Ibu fasilitator dan Ibu pengajar praktek, alhamdulillah sedikit memahami. Yang pertama di budaya positif adalah teori kontrol. Teori kontrol ini dikemukakan oleh salah satu ahli psikologi pendidikan, yaitu Dr. William Glasser. Di sini ada 4 teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Artinya, selama ini guru beranggapan bahwa bisa mengontrol murid-muridnya, ya, baik itu secara tingkah laku maupun ucapan. Nah, ini sebetulnya hanya merupakan ilusi kalau menurut William Glasser. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga merupakan suatu ilusi. Kenapa? Karena bujukan ini tergantung daripada, misalkan kalau ke murid, tergantung muridnya mau menerima atau tidak. Kalau muridnya menolak, berarti tidak bisa dikontrol. Sedangkan kalau muridnya menerima, itu bisa kontrol. Jadi murid itu melakukan suatu perbuatan itu sebetulnya tergantung dari muridnya sendiri, bukan dari kita sebagai gurunya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga merupakan satu ilusi karena kenapa? Karena kritik itu bisa tidak mengontrol seseorang. Kritik bisa diterima atau tidak tergantung orang yang dikritik. Bisa saja ketika kita mengkritik atau membuat orang itu merasa bersalah, tetap orang itu tidak menerimanya, seperti itu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga satu ilusi. Jadi orang dewasa itu, misalkan kita sebagai guru ke murid, sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak. Jadi dalam teori kontrol itu secara garis besar bahwa sebenarnya untuk mengontrol itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ini bisa dipraktekkan waktu itu dalam materi, dipraktekkan ketika ada dua orang sama-sama menggenggamkan tangannya, kemudian teman yang lainnya berusaha untuk membuka tangan itu dengan bujukan, rayuan, atau paksaan. Nah, membuka atau tidaknya tangan tersebut tergantung daripada orang tersebut, gitu. Bukan dari bujukan, paksaan, ataupun segala sesuatu yang diucapkan oleh orang temannya, gitu. Ini pada intinya, menurut William Glasser, bahwa seseorang itu dikontrol atau tidaknya oleh orang lain tergantung kitanya menerima atau tidak, seperti itu. Kita mengikuti atau tidak. Jadi ini ilusi dari Dr. William Glasser. Kemudian yang kedua adalah paradigma teori kontrol. Jadi yang pertama menggunakan teori itu William Glasser, kemudian dikembangkan dari teori kontrol tersebut oleh Stephen R. Covey oleh paradigma teori kontrol. Jadi dulu ya, yang sering kita lakukan adalah stimulus respon. Nah, kita rubah menjadi teori kontrol. Contoh misalkan di sini, berdasarkan teori stimulus respon bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal di teori kontrol itu sebenarnya kita itu kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian contoh lagi misalkan semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Nah, contoh lagi misalkan salah satu lagi yang tadi saya berkaitan dengan teori kontrol yang William Glasser adalah orang lain bisa mengontrol saya. Itu teori stimulus respon. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu maksudnya dari teori kontrol William Glasser yang diterjemahkan oleh Stephen R. Covey. Nah, ini juga salah satu orang yang berkecimpung dalam psikologi pendidikan. Yang berikutnya disiplin positif. Nah, di sini ada dua teori. Yang pertama dari Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi Ki Hajar Dewantara, kalau misalkan Bapak Ibu ikut pendidikan guru penggerak, di bagian pertama modul itu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi saya sedikit menerangkan bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa setiap individu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Guru kita hanya menumbuh kembangkan apa yang menjadi kodrat alam dan kodrat zamannya murid tersebut, bukan membentuk, tapi mengarahkan sehingga murid tersebut akan merdeka, bahagia dunia dan akhirat. Sebenarnya seperti itu. Nah, artinya di Ki Hajar Dewantara ini bahwa disiplin itu kalau misalkan murid itu tidak bisa bersikap disiplin, maka harus disiplinkan dari faktor luar atau motivasi eksternal. Sedangkan satu lagi teori dari Diana Gosen, salah satu psikologi pendidikan juga, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal ini yang akan nanti dibahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kalau kita dengar misalkan sambutan atau pembukaan dari menteri atau dari presiden kan suka ada salam kebajikan. Nah, mungkin apa sih bedanya dengan kebaikan gitu? Kalau baik itu kan bersifat di orang itu baik. Nah, kalau kebajikan berupa
nilai-nilai yang bersifat universal. Artinya nilai kebajikan ini tidak bergantung dari suku, agama, bangsa maupun ras. Jadi ini berlaku secara umum, secara global. Kebajikan ini nilai-nilai. Contoh, misalkan yang sekarang dipakai di Indonesia di kurikulum Merdeka, ada yang namanya pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Ini yang disebut dengan kebajikan universal. Contoh misalkan yang pertama di profil pelajar Pancasila itu kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kebajikan yang pertama, berakhlak mulia dan beriman, ini berlaku universal. Baik itu di agama manapun, di suku manapun, di ras manapun. Ini hanya salah satu contoh yang saya tampilkan nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila. Sebenarnya masih banyak lembaga-lembaga yang menggunakan nilai-nilai kebajikan. Misalkan contohnya yang paling konkret di kita lah. Kita kan waktu upacara ada janji siswa. Mungkin di sekolah lain ada janji siswa lagi yang teks kata-katanya berbeda. Tetapi intinya sama. Di dalam janji itu ada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Jadi walaupun di sekolah kata-katanya berbeda, tapi intinya sama. Seperti itu. Saya bacakan misalkan di sini berkenegaraan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini yang akan sebenarnya dicapai. Tujuan dari pendidikan Indonesia itu adalah menjadikan pelajar Indonesia adalah pelajar Pancasila yang memiliki profil ini yang namanya ya. Ini yang akan dituju melalui kurikulum Merdeka. Seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikannya. Nanti akan lebih jelas di slide berikutnya. Nah, kebajikan itu mungkin kita sehari-hari melihat ada murid kita yang melanggar aturan, ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, apa sih sebenarnya penyebabnya? Nah, ini ada teori dari Diana Gosen. Teori dari Diana Gosen bahwa kenapa manusia itu berperilaku ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang paling rendah tingkatannya. Contoh gitu. Contoh misalkan begini. Kita mengikuti peraturan karena kita tidak ingin menerima hukuman. Kita mengikuti peraturan karena kita tidak ingin misalkan dibicarakan sehingga kita tidak merasa nyaman. Nah, itu tingkatan yang paling rendah. Makanya ketika seseorang melakukan perbuatan, misalkan murid itu mengerjakan tugas, mungkin itu motivasinya beda-beda. Ada yang memang sadar, ada yang memang takut dihukum, ada yang memang takut misalkan dibicarakan teman-temannya atau seperti apa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi yang kedua. Nah, motivasi pertama dan kedua ini masih motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang dari luar. Nah, ini bisa berubah-ubah nantinya. Nah, yang paling baik adalah motivasi ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, ketika orang itu berperilaku itu karena dia menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Di LMS yang saya kerjakan ada pertanyaan, apa yang misalkan ketika misalkan kita berbeda dengan yang lain, apakah kita tetap akan melaksanakannya? Nah, itu jawaban yang paling baik adalah kita melaksanakannya tergantung dari nilai-nilai yang kita percaya. Kalau kita merasa itu benar, kita melaksanakannya. Nah, itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi tidak tergantung dari orang lain. Walaupun misalkan kita sendiri, tapi kalau kita merasa itu benar, ya kita melaksanakannya. Tapi tentunya nilai-nilai ini harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi berdasarkan teori Diana Gosen yang lain. Selanjutnya ini yang berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, pertama hukuman. Hukuman itu dilakukan untuk biasanya hukuman itu pertama tidak adanya kesepakatan di awal. Jadi tidak ada kesepakatan antara murid dengan guru di awal.
Contoh, ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita memberi hukuman, tetapi kita tidak membuat kesepakatan dulu di kelas. Misalkan kalau anak itu misalkan anak-anak kita misalkan memberikan tugas dikumpulkan misalkan minggu depan. Nah, kalau tidak dikumpulkan maka nilainya 0. Tidak membuat kesepakatan. Atau misalkan yang terlambat kita disuruh lari. Nah, hukuman ini pertama tidak ada kesepakatan, kedua biasanya tidak nyambung antara kesalahan dengan hukuman. Ya. Jadi segimana kitanya saja gitu memberi hukuman itu, tergantung apa yang kita rasakan saat itu. Ini hukuman. Dan juga biasanya kalau hukuman itu nada suara sikap kita biasanya cenderung untuk marah gitu, intonasinya. Oh, kamu lagi, lagi-lagi kamu yang berbuat salah misalkan. Ya. Nah, yang kedua konsekuensi. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi tanpa ada kesepakatan, kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara murid dengan guru. Misalkan kalau tidak mengerjakan tugas, maka nilainya akan 0. Itu konsekuensi. Jadi ketika anak berbuat kekeliruan, berarti ada konsekuensinya seperti itu. Nah, ini juga sebetulnya ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya, konsekuensi juga memberikan tekanan kepada murid. Ketika dia melakukan suatu perbuatan itu masih belum menyadari bahwa itu merupakan tanggung jawab. Ini hanya masih berupa takut terhadap konsekuensinya. Nah, yang ketiga ini restitusi. Restitusi ini merupakan pada dasarnya anak diajak untuk menyadari tanggung jawabnya, sehingga nanti motivasi ketika anak itu berperilaku atau bersikap itu berdasarkan motivasi intrinsik atau kesadaran pribadi, bukan karena takut hukuman atau takut misalkan dimarahi. Ini adalah restitusi. Nah, ini ada beberapa contoh, misalkan hukuman ya. Hukuman itu selalu identik dengan identitas gagal. Jadi murid yang gagal lah ibaratnya. Contoh misalkan murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi anak itu takut. Kalau misalkan disuruh sekarang kita dilarang bawa HP, anak-anak itu tetap bawa HP, ngumpet-ngumpet gitu. Ya. Jadi menyembunyikan kesalahannya. Jadi dia tidak jujur. Konsekuensi anak belajar taat peraturan. Bagus. Nah, sedangkan restitusi anak belajar memecahkan masalah. Nah, ini perbedaannya. Jadi restitusi itu lebih ke anak, bukan keluar. Kalau misalkan dari konsekuensi karena takut peraturan, kalau restitusi ini anak belajar memecahkan masalah, bahwa paham gitu, bahwa dialah yang memiliki kendali kontrol, sehingga dia bersikap bertindak berdasarkan kesadaran diri sendiri. Nah, jadi ada diperjelas bahwa restitusi ini fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang ditekankan pada restitusi ini adalah karakter anaknya, bukan tindakannya. Walaupun dia mengerjakan tugas, tetapi sebenarnya dia hanya misalkan takut dapat nilai 0, itu bukan restitusi. Jadi restitusi ini lebih ke karakter. Jadi karakter anak itu sudah bertanggung jawab seperti itu, mengerjakan tugas. Terus restitusi juga menguatkan, jadi menguatkan nilai-nilai kebaikan yang sudah ada dalam anak tersebut. Nah, restitusi juga fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti ada video dan restitusi gambarannya. Nah, berikutnya sebelum ke keyakinan kelas, mungkin saya tampilkan dulu restitusi yang dari video yang saya udah unggah di LMS. Rumus dari realistik ini termasuk Kalau saya juga masuk pelajaran pas di LMS. Cuma memang kalau misalkan tidak terbiasa akan kagok ya.
Nanti akan ada penguatan nanti di sini. Lanjut ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu bedanya dengan kesepakatan kelas atau tata tertib kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ya. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nah, secara singkat, kalau peraturan atau tata tertib itu kan jumlahnya banyak. Sekolah kita aja misalkan tata tertibnya ada 30-an ya jumlahnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu paling banyak 7, ada 4 sampai 7. Jadi yang banyak itu di tata tertib yang 30-an itu diklasifikasikan, dikelompokkan berdasarkan persamaannya. Contoh misalkan siswa datang tepat waktu, siswa memasuki kelas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu kan sebetulnya kebajikan universalnya sama, yaitu disiplin. Jadi yang tadi itu dimasukkan ke disiplin. Kemudian misalkan tidak meminta atau meminjam sesuatu kepada murid yang lain secara paksa, atau misalkan tolong menolong, itu kan berarti atau datang tepat waktu ke sekolah. Itu seperti misalkan menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi itu bisa dikelompokkan. Jadi kebajikan inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak itu susah untuk diingat. Jadi ketika anak itu datang ke sekolah tepat waktu, berarti dia menghargai diri sendiri dan orang lain. Walaupun misalkan tidak ada hukuman ataupun penghargaan terhadap anak tersebut, tetapi dia sudah menerapkan nilai-nilai kebajikannya ke dalam dirinya. Itu yang diinginkan sebenarnya oleh pemerintah kita. Jadi anak tersebut bisa mandiri secara attitude, ya, atau sikap perilaku. Jadi bukan karena takut hukuman ataupun takut misalkan dimarahi seperti itu. Jadi ini bedanya yang utama keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas ataupun tata tertib kelas. Jadi hanya sedikit. Nah, contoh misalkan ini di sini keyakinan kelas, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti keyakinan kelasnya ini hormat. Berarti kalau dipanjangkan berarti menghormati diri sendiri dan orang lain. Dan bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi kan ini kata kuncinya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini misalkan diterima dan dimiliki. Jadi yang banyak ini kita bisa simpulkan seperti itu. Nah ini contoh, ini ada peraturan yang misalkan kembalikan barang ke tempatnya. Ini peraturan ya, peraturan misalkan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Dan nilai kebajikannya apa yang ditujunya? Kalau mengembalikan barang ke tempatnya itu, berarti kebajikannya ini misalkan bertanggung jawab. Misalkan kan ini bertanggung jawab ini bisa kembalikan barang ke tempatnya. Jadi walaupun kata-katanya hanya bertanggung jawab, tapi ini lebih panjang, kompleks, luas gitu penerapannya. Misalkan dilarang mengganggu orang lain, berarti apa nih kebajikannya dilarang orang lain? Saling menghormati atau menghargai antar teman, misalkan seperti itu kebajikannya. Jadi walaupun satu, tapi dia bisa mencakup banyak hal. Jadi ini peraturan ini banyak, tapi kebajikannya mungkin hanya 4 sampai 7.
keyakinan kelas. Ada video lagi yang sudah saya buat kemarin hari Kamis. Tekniknya untuk membuat keyakinan kelas itu, siswa masing-masing dikasih sticky note untuk menuliskan apa sih yang dia inginkan gitu. Misalkan tadi dilarang membawa misalkan bermain bola di waktu hujan. Nah itu terus ditempel nanti di karton, nah, nanti dikelompokkan. Misalkan yang satu disiplin, dua bertanggung jawab, tiga misalkan saling menghargai, empat misalkan semangat dalam belajar. Nah setelah itu dibuat, nanti dipindahkan di karton atau di poster dan semuanya menandatangani kesepakatan itu. Ya, jadi guru, wali kelas maupun murid seluruh kelas itu menandatangani keyakinan kelas tadi. Jadi itu harus dilaksanakan. Jadi kalau nanti ada yang melanggar, berarti dia tidak melaksanakan keyakinan yang sudah ditandatangani ini. Dan itu ditempel di kelas dan tempat yang bisa kelihatan oleh semua murid. Dan ini memang perlu proses, perlu waktu ya. Ibaratnya tidak bisa instan ya. Harus menguasai dulu tekniknya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Di tengah yang paling utama ini bertahan hidup, survive ya. Bertahan hidup. Jadi ini kenapa kaitannya dengan misalkan kebutuhan manusia? Karena ketika seseorang itu bersikap, bertindak, pasti kan ada alasannya tadi menurut William Gosset. Nah, alasannya apa? Salah satunya ini karena kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup. Misalkan ada anak yang merebut makanan dari temannya, kita marahin. Terus kita tanya, apa alasannya dia mau ngambil makanan temannya? Mungkin salah satu alasannya kebutuhan dasarnya dia untuk bertahan hidup, untuk makan, minum seperti itu. Terus yang kedua, misalkan kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga kebutuhan dasar manusia. Ketika anak misalkan tidak mau belajar, sering keluar kelas, misalkan malas di kelas, ngantuk, tidur, misalkan. Apa salah satu penyebab? Mungkin adalah kasih sayang dan rasa diterima yang tidak terpenuhi. Misalkan contoh kurangnya perhatian guru terhadap anak tersebut, atau misalkan kurangnya rasa diterima oleh lingkungannya, misalkan oleh teman-temannya dia merasa tidak diterima, itu juga akan berpengaruh terhadap perilakunya. Yang ketiga, kebebasan. Ada anak yang misalkan ketika belajar di kelas itu merasa terkekang, merasa nggak betah. Makanya ketika pelajaran IPA, misalnya pelajaran saya susah gitu untuk memahami itu pelajaran. Tapi begitu pelajaran olahraga di luar kelas yang motoriknya keluar, dia merasa bahagia. Berarti dia butuh kebebasan. Untuk itu guru harus memahami kenapa anak tersebut misalkan sulit untuk menerima pelajaran. Mungkin harus dicoba belajar di ruangan yang lain, misalkan di lingkungan sekolah, atau di lab, atau di perpustakaan, sehingga anak ini tercukupi kebutuhan dasarnya. Yang keempat, ini kesenangan. Apakah anak tersebut tidak merasa bahagia, tidak merasa senang ketika belajar? Ataukah merasa tertekan, terbebani? Atau ketika dia sekolah, dia sudah merasa sulit gitu. Sulit untuk merasa senang gitu. Jadi merasa tertekan, apakah seperti itu? Sehingga menyebabkan ketika dia belajar terganggu pelajarannya. Nah itu perlu juga kita sebagai guru untuk mempelajari murid tersebut. Yang keempat ini kelima, penguasaan. Penguasaan berkaitan dengan kontrol. Ada anak misalkan di kelas 9C, misalkan ada anak yang merasa berkuasa, dia mengatur semua teman-temannya. Ketika kekuasaan itu lenyap, maka dia akan tidak semangat untuk belajar. Ini juga merupakan kebutuhan dasar. Nah ini harus kita sebagai guru harus memahami ini, sehingga ketika anak itu kita rasakan bermasalah,
mungkin adalah salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi. Kita bisa mencari tahu mungkin satu, mungkin dua, atau mungkin semua tidak terpenuhi. Ya. Itu harus dipelajari secara psikologis, secara pribadi. Bisa dengan kita memanggil anak tersebut, dialog, ngobrol seperti itu, atau menanyakan ke orang tuanya, atau misalkan kita kunjungan home visit ke rumahnya seperti itu. Banyak teknik yang bisa digunakan. Nah, ini contoh video dari guru penggerak kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis
sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan.
Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk pada murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Itu ya video lanjutkan sedikit lagi. Yang selanjutnya ini tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini bukan berarti dunia global ya, tapi dunia berkualitas ini merupakan ingatan di dalam pikiran kita yang paling berkesan terhadap suatu kejadian. Yang paling menyenangkan, yang paling menyakitkan, menyedihkan itu masuk ke dunia berkualitas kita. Dan ini kalau kata Dr. William Glasser ini seperti pas foto di dalam album. Jadi ingatan ini akan terekam selama kita hidup. Nah, apakah kebajikan-kebajikan dan perserta yang ada pada murid itu sudah terekam di dalam dunia berkualitas mereka? Kalau itu sudah masuk, berarti perilakunya akan baik. Kalau misalkan sekolah kita terekam di dalam dunia berkualitas mereka, berarti selama di sekolah SMA 4 Cibadak ini murid akan berlaku baik. Tetapi kalau misalkan sekolah kita di luar dunia berkualitas mereka, maka perilakunya menjadi tidak baik. Nah, ini yang berikutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi, dan ini posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini selalu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalkan contohnya, kamu selalu saja salah. Kemudian pembuat merasa bersalah.
Kalau yang tadi penghukum, dampak negatifnya murid akan merasa kecil, merasa gagal, selalu berbuat salah seperti itu, selalu salah di mata guru. Nah ini yang kedua, kalau guru bersikap seperti pembuat merasa bersalah. Biasanya kata-katanya lebih lembut. Dia akan menciptakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Seperti itu. Yang berikutnya teman. Nah ini posisi guru sebagai teman. Dia akan memposisikan dirinya melalui persuasi. Jadi mengontrol murid melalui pendekatan. Di sini akan menjaga hubungan baik. Misalkan contohnya kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya. Atau ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Itu posisi guru sebagai teman. Yang berikutnya posisi guru sebagai pemantau. Dia akan memantau murid-murid terhadap peraturan-peraturan sekolah. Misalkan kalau ada peraturan memakai sepatu hitam, si guru yang bersikap sebagai pemantau akan menindaknya. Contohnya misalkan peraturannya apa? Sepatunya harus hitam kan? Nah, nanti kamu sepatunya putih, maka harus dilepas. Nah ini juga akan membuat murid tidak nyaman, karena bagaimanapun dia melepas sepatu itu dengan perasaan terpaksa, bukan kesadarannya. Nah yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Nah manajer ini, posisi kontrol manajer ini adalah murid dengan guru akan berdiskusi sehingga murid akan meminta pertanggungjawab terhadap perilakunya. Jadi guru itu akan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid akan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Seperti itu. Nah, tetapi posisi manajer ini akan bisa dilakukan kalau kita sudah menguasai posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, ini contoh misalkan video lagi aplikasi dari posisi kontrol. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Masuk ke 2. Posisi pembuat draft. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus nulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Lagi. Nah, ini tadi ya sudah ya sedikit diskusi. Ini yang pertama menstabilkan identitas, kemudian keduanya validasi tindakan yang salah, kemudian yang berikutnya menyatakan keyakinan. Ini udah ya, prakteknya udah. Ini videonya tadi juga udah, walaupun di grup lengkap juga ada videonya, sama aja sebetulnya. Nah, terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih atas pemaparan materinya Pak Epi. Mungkin ada yang dari Bapak Ibu guru ada yang kurang mengerti mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu bertanya langsung. Mangga Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang pertama terima kasih untuk waktunya Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Epi yang menjadi calon guru penggerak dari sekolah kita. Tadi yang disampaikan dalam penampilan dari beberapa media juga yang disampaikan tadi ada beberapa hal yang sudah dicatat oleh saya dan ini perlu sekali diulang sehingga bisa menjadi lebih paham bagi saya sendiri tentang perbedaan keyakinan sekolah dengan tata tertib sekolah. Kira-kira itu apa sehingga fungsi dan tujuannya juga apa. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab. Ya, mangga langsung Izin dijawab. Bapak Kepala, Bapak Ibu. Tadi untuk tata tertib itu biasanya dirinci per item, jumlahnya bisa sangat banyak. Tetapi kalau keyakinan kelas itu merupakan
keyakinan yang dikelompokkan dari tata tertib tersebut. Kalau misalkan yang termasuk disiplin nanti akan dikelompokkan ke dalam disiplin. Yang termasuk misalkan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa nanti akan dikelompokkan ke dalam keimanan atau berakhlak mulia. Sehingga nanti keyakinan kelas itu jumlahnya hanya sedikit sehingga mudah diingat dan diterapkan oleh murid. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana Pak Erwan? Jadi mungkin untuk kesimpulan dari perbedaan keyakinan kelas dan tadi apa? Ya, jadi saya bisa simpulkan kalau keyakinan ini merupakan kesepakatan bersama. Dan tata tertib ini merupakan satu aturan yang memang dibuat oleh sekolah untuk kebaikan, ya, kebaikan secara keseluruhan. Secara umum gitu. Mungkin. Ya, terima kasih penjelasannya sudah sangat jelas. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi, mangga silakan. Mangga Pak De. Terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan pertanyaan. Tadi sedikit saya menyimak ada istilah segitiga restitusi ya. Yang saya pahami itu tadi segitiga restitusi itu merupakan salah satu cara ya atau metode untuk memperbaiki diri ya. Yang menjadi pertanyaan saya ya Pak, saya agak kurang paham ya bagaimana caranya untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut. Jadi caranya ketika anak melanggar peraturan, misalkan ketika jam pelajaran dia terlambat masuk. Yang pertama kita harus tahu dulu ketika anak atau murid itu melakukan kesalahan, emosinya lagi tidak stabil, lagi goyang. Sehingga yang pertama dilakukan adalah kita harus menstabilkan emosinya dulu dengan kata-kata misalkan nanti masalah ini kita selesaikan bersama, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan cuma kamu, bapak juga misalkan pernah buat kesalahan. Yang penting bagaimana kita memperbaiki. Jadi ketika dia udah tenang, baru kita masuk ke tahap kedua, fasilitasi tindakan. Jadi ketika dia sudah merasa perbuatan ini salah, kita harus menanyakan apa yang bisa dilakukan oleh dia untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, setelah masih tindakan, baru yang ketiga keyakinan dianya. Misalkan kalau dia terlambat masuk kelas, berarti dia tidak menghargai waktu. Berarti dia harus menerapkan selanjutnya adalah keyakinan dia menghargai waktu untuk dilaksanakan, sehingga dia tidak terlambat lagi masuk ke kelas. Ya, memang pada prakteknya itu harus dilatih. Bahkan kita kan sebagai guru mapel ya, bukan guru BK. Ilmu psikologi ini memang lebih banyak dipelajari di psikologi pendidikan kalau kuliah itu Pak Kepala. Tapi setidaknya ketika kita menguasai teori pendidikan, kita akan bisa lebih baik lagi dalam belajar kita. Jadi itu Pak. Bagaimana Pak Dek? Jadi mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup. Jadi mungkin untuk dari dua pertanyaan tadi, yang pertama keyakinan kelas dan tata tertib kelas, mungkin tadi bisa disimpulkan bahwa keyakinan kelas itu diklasifikasikan atau dikelompokkan dari beberapa tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah segitiga restitusi, yaitu metode tadi yang ditanyakan memperbaiki diri. Jadi kita tidak boleh langsung kepada anak tersebut memberikan hukuman atau apapun, tetapi harus kita turunkan dulu emosinya, baru kemudian kita duduk bersama dengan baik ya. Mungkin seperti itu. Ya, untuk kegiatan hari ini mungkin sampai di sini. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Sebagai acara terakhir, yaitu rangkaian acara terakhir tutup. Mari kita tutup semuanya dengan pembacaan Alhamdulillah.